bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan Ahmad, bukan anak Ahmad bin Isa, tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain menyebutkan, ada yang abad berapa tadi, 6, ya abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Anaknya Isa bin Muhammad, dari anaknya yaitu Ahmad bin Isa, ya, yang terkenal dengan julukan Al-Muhajir, ini banyak sekali tersebar di Hadramaut. Lahu arba'atu aulad, dia punya 4 anak, Muhammad bin Ahmad wa Abdullah bin Ahmad. So, ini kitab abad ke-5. Cuma memang kitab ini ada sedikit penambahan dari penulisnya, ya, yaitu ahli nasab yang bernama Allah, mana ini tadi? Ibnu Sodakoh Al-Halabi. Jadi yang menulis kitab ini, kitabnya Ibnu Toba ini namanya Ibnu Sodakoh Al-Halabi. Dari manuskripnya Ibnu Toba. Tapi terus sama beliau, setelah beliau kembali ke Syam, itu ada beberapa tambahan-tambahan. Bisa kelihatan tambahannya, karena di sini beliau juga nukil Ibnu Inabah, padahal Ibnu Inabah itu ada pada abad 8 Hijriah. Nah, sedangkan Ibnu Toba ada pada abad 5 Hijriah. Di situ kelihatan mana yang merupakan asli karyanya Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodakoh Al-Halabi, orang Syam. Nah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa. Sehingga ya, dari sini bisa kita pahami bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan Ahmad, bukan anak Ahmad bin Isa, tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain menyebutkan, ada yang abad berapa tadi, 6, ya abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Bon. Terus nomor 2, ini termasuk kesalahannya Imaduddin. Kalau kita sampaikan ini ya. Apa kesalahannya? Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah. Dalam Al-Barqoh. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia mengatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqoh. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barqoh. Saya baca, saya tidak mau ketipu, saya baca sendiri, karena kita sejak dulu, sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani, kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong, harus ada referensinya, harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail, sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul ya. Tapi bukan karena itu saya bahas, lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron ini yang punya hizib sakron ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan katanya Imaduddin ini menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah katanya Imaduddin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah, supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo,
jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqah. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini, mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah niki ya Abdullah itu. Sampai tahu, mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampean harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Tuh, ayo kita lihat bareng-bareng ini. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Okay. Walabistu ana wa saykhina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqah dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutab yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wa Sayhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih, 47 dan 48. Keliru kula nih. 47 dan 48. Benarkan. Nah, keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, okay, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah, terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Imaduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh Al-Kabir Al-Qudwa Amina wa Sayhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Oke, sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-Syekhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutab Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi.
Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqoh dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi As-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqoh itu dari orang tuanya As-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi As-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqoh dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi, dan dari tangan pamannya As-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa As-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi, dan Syekh Alawi memakai hirqoh Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih fi lubsil hirqoh asyarifah turukun katsiroh. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqoh punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqoh yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali, memakai hirqoh min yadi walidihi As-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat niki kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa? Orang tuanya, As-Syekh Allamah Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqoh dari siapa nih? Syekh Ali bin Alawi dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqoh dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Lalu walabisa Syekh Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqoh ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Orang koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqoh ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu, gitu, menyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa
Kok dibaca Ubaid? Karena saking tawadhunya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawadhunya beliau mengatakan demikian. Pun jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks, karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi. Bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini, dan di situ sering beliau ngutip kola fi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi, wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil Janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bi Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron. Tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris, dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa nek gak ngelewati Abdullah? Ra ono. Tapi kitab yang lain yang 2 menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang 2. Lalu yang benar mana ini antara 3 manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk, sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah, dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan, dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, mboten
Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq. Berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdillah. Lah, Abdillah ini punya anak banyak, termasuknya nanti Alawi itu loh, nah, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma satu. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Yes. Paham sudah. Nomor 3, Imaduddin mengatakan begini, kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Wah, ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa, tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Nah, berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih mudah daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6, abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. La, kitab-kitab itu tidak hanya tidak nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari kitab ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya ini meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak, ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari Al-Barqah atau Al-Jauharul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin, yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Sajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari Al-Jauharul Kasyaf atau dari Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma 2 kitab ini, yang lainnya nggak nyebutkan, dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Contohnya tadi An-Nafhah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari Al-Barqah.
pendapat Imaduddin yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarokah ini ditolak. Kenapa kok ditolak? Imaduddin mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarokah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jawharul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Jadi ini ngawur banget. Lah wong referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Mboten ngawur, nggak ngawur itu. Kenapa kok dikatakan ini ngawur Imaduddin itu? Karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam nulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satupun. Nggak ada. Dan anehnya lagi, dan ini menggembosi Imaduddin, setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jawharul Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya, semuanya itu, bukan cuma satu dua. Itu mereka sepakat bahwa Al-Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin krono salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya itu. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jawhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Dia ini ngawur lagi nih. Karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kue kudu nulis Abdullah yo atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis. Apa ada? Ini mengada-ngada ini Imaduddin ini. Kalau sampai baca kitab Al-Jawharul Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi ulama yang sezaman dengan beliau, dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jawhar Al-Kasyaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jawharul Kasyaf. Tapi anehnya ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarokah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sama lihat di Sajarah Mubarokah, nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan, kemungkinan DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali, siapa namanya, Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang nih, yang namanya Kiai Imad nih. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, oh berarti diterima. Karena Sajarah Mubarokah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah,
penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis Al-Faqih As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal ikthar mi fit ta'abbudi laisa bibid'ah.